Halo teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Katika Jurnal Spiritual. Semoga ketika teman-teman menonton video ini atau mendengarkan video ini ya, teman-teman tetap dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap berenergi positif. Pada kesempatan kali ini saya share tentang informasi astrologi update, yaitu Venus Transit in Aries tanggal 12 Maret 2023 hingga tanggal 5 April 2023. Selanjutnya, di tanggal 6 April, Venus akan transit ke Taurus. Jadi, kurang lebih 25 hari Venus akan berada di Aries. Energi Venus dapat kita rasakan sebagai energi pengabdian, energi cinta, uang, kecantikan, romansa, seni, pernikahan, hiburan. Ada juga drama-drama di dalam relationship, dan energi cinta, kesenangan yang sifatnya duniawi. Energi Venus ini bisa juga kita bawa ke dalam lahiriah kita, yaitu bentuk kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Tetapi Venus tidak mau cinta dan kasih sayang hanya kata-kata atau di dalam hatinya. Venus lebih mengarahkan kepada pengungkapan. Jadi bagi Venus tidak ada cinta tanpa ungkapan. Tidak ada bukti cinta tanpa perbuatan dan bukti-bukti. Ketika Venus masuk dan berada di Aries, sementara Aries adalah elemen api, Venus adalah elemen udara. Venus adalah Lord dari Virgo dan Taurus. Zodiak lain yang mendapatkan energi Venus ini adalah Gemini dan Libra, tetapi hanya 30-40% saja. Jadi energi Venus yang paling powerful dirasakan oleh Virgo dan Taurus. Baik itu ascendant, sun, dan moon. Tergantung di mana letaknya ya teman-teman. Kalau di ascendant itu di karakter, kalau di sun itu keterhubungan dengan orang lain, bagaimana pengungkapannya. Sementara kalau di moon ini tentang batin. Aturan dari nakshatra dari Venus ini adalah Bharani, Purva Falguni, dan Purvasada. Venus juga dianggap sebagai Dikbali. Letaknya di houses keempat yang mendapat kekuatan dari arah tenggara. Dampak Venus yang berada di Aries secara global atau dunia dapat dirasakan di elemen-elemen yang diatur oleh Venus. Dunia bisa melihat bisnis bahan pangan, bisnis perhotelan, perhiasan, fashion, kecantikan, teknologi kecantikan dan mesin, ekspor dan impor, pakaian atau kain, atau sepatu, otomotif, travel, ekspedisi, interior dan dekorasi, produk-produk yang indah, aksesoris misalnya. Semuanya ini akan mendapatkan peningkatan. Untuk sisi negatifnya, hal-hal atau masalah-masalah yang tadinya tersembunyi di bidang-bidang ini, pada periode Venus berada di Aries ini akan terkuak. Untuk Indonesia, Venus yang berada di Aries ini akan berdampak dari sisi ideologi. Kemungkinan akan ada kesepakatan dan kerjasama besar Indonesia dengan negara lain di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Para pebisnis di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi akan sangat bersikap agresif, mudah untuk berinteraksi dengan pebisnis lain, tetapi juga mudah untuk berbuat nakal. Dan bagi pemerintahan serta organ-organ di dalam ruang pemerintahan, termasuk secara personal orang-orang yang berada di dalam pemerintahan, karena Venus ini adalah energi dari kecantikan, benda-benda mewah ya, kesenangan-kesenangan, sesuatu yang mewah, sesuatu yang sikapnya itu terkadang berlebihan ya, karena Venus berada di Aries. Maka ini akan menunjukkan atau mengungkapkan harta, aset, benda-benda mewah dari organ-organ atau orang-orang yang berada di lingkup pemerintahan. Jadi bagi sebagian teman-teman yang berada di dalam ruang lingkup pemerintahan, segera cari solusi ya terhadap harta kekayaan. Karena kemungkinan karena Venus berada di Aries, Aries sikapnya impulsif, energi api yang panas ya. Ini akan membuat situasi memanas. Misalnya ada sidak dadakan terhadap harta kekayaan.
Venus berada di Aries pada periode ini bertepatan dengan masuknya bulan suci Ramadan yang diperkirakan tanggal 21 atau 22 Maret 2023. Dan kemudian juga hari suci Nyepi Tahun Baru Saka bagi umat Hindu. Di tanggal 21-22 adalah hari suci, karena 2 hari suci ya teman-teman, bulan suci Ramadan dan hari suci Nyepi. Dan posisi planet-planet pada hari itu 21-22 Maret 2023, Merkuri, Neptunus, Sun, Jupiter, dan Moon, 5 planet berada dalam satu houses yaitu Pisces. Moon yang berada di Pisces ini melambangkan New Moon, artinya New Moon in Pisces di tanggal 21 Maret 2023. Dalam pengamatan saya, hari-hari yang cukup sakral, spiritual, pasti terjadinya multi-conjunction atau lebih dari 4 planet berada dalam satu houses. Artinya ini cukup membuktikan bahwa posisi dari planet-planet mempengaruhi kehidupan manusia sesuai dengan kepercayaan astrologi. Kemudian, bagaimana prediksi untuk setiap zodiak pada pengaruh Venus yang berada di Aries ini? Teman-teman boleh cocokkan dengan zodiak ascendant teman-teman. Kalau untuk Sun tidak akan cocok sepenuhnya. Namun akan lebih cocok lagi jika secara personal perhitungannya ya. Karena apa yang saya sampaikan ini bacaannya secara umum atau general. Yang pertama, Aries. Venus berada di houses pertama Aries. Energi ini bisa dirasakan Aries sebagai keinginan untuk memperbaiki diri. Aries punya keinginan untuk merubah apapun yang selama ini sudah tidak baik untuk Aries. Pada titik ini, Aries sudah menyadari apa yang terbaik untuk diri Aries dan apa yang tidak baik. Ini juga akan mempengaruhi selera dari Aries. Selera untuk produk kecantikan misalnya, selera untuk stylist Aries misalnya, mungkin selama ini Aries menyukai merek tertentu. Dan kali ini Aries menemukan merek baru yang Aries lebih sukai, lebih cocok, dan lebih nyaman. Sebagian Aries mungkin akan mengunjungi klinik kecantikan atau dokter kecantikan untuk bisa saja melakukan beberapa perubahan untuk tujuan yang lebih baik di fisik Aries. Dan tidak lupa juga mengunjungi salon kecantikan. Laki-laki dan perempuan, maskulin dan feminin punya keinginan ini. Aries juga akan melepas benda-benda lama yang sudah tidak dibutuhkan atau tidak disukai lagi oleh Aries, diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini juga berdampak keinginan Aries untuk merubah warna di area kehidupannya, desain atau interior, di ruang kantor atau kamar. Dan pada periode ini, Aries juga akan mendapatkan perhatian penuh dari publik ya. Aries juga punya keinginan untuk memberikan yang terbaik dalam pengabdian di bidang profesinya, di dalam pernikahannya, hubungan dengan anak, dengan keluarga, dan lain-lain. Pada periode ini Merkuri juga berada di houses ke-12 Aries, jadi kemungkinan Aries akan melakukan perjalanan menuju kampung halaman ya, karena berada di houses ke-12. Bisa saja kampung halaman Aries atau kampung halaman orang tua. Dalam rangka ziarah, kuat banget energi Aries. Kemudian untuk Taurus, Venus berada di Aries di houses ke-12 Taurus. Energi ini akan dirasakan Taurus sebagai bentuk pelepasan atau pertemuan. Apa yang harus dilepas oleh Taurus adalah hal-hal yang masih disukai atau masih dicintai, masih diinginkan oleh Taurus. Tetapi untuk sebagian Taurus akan mengejar dan mempertahankan, berusaha untuk bertemu, kembali bertemu dengan orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Taurus. Di titik ini juga Taurus akan menemukan hal-hal baru, sesuatu yang disukai Taurus, tapi ini sesuatu yang baru ya. Mungkin pada periode ini Taurus tidak terlalu menganggap peduli terhadap sesuatu itu, tetapi ketika nantinya Venus transit in Taurus di bulan April, Taurus akan merasakan ternyata ada sesuatu yang berharga di sekitarnya yang selama ini tidak diketahui oleh Taurus. Seseorang yang selama ini menyembunyikan perasaan kepada Taurus bisa saja pada periode ini akan mengungkapkan kepada Taurus, tetapi Taurus sepertinya tidak terlalu peduli. Karena Taurus masih fokus pada hal-hal yang diinginkan, tetapi hal-hal yang diinginkan itu pula harus dilepaskan. Jadi posisinya Venus di sini kasihan banget ya. Seperti tidak diperdulikan oleh Taurus.
Seorang Venus di sini bisa laki-laki ataupun perempuan yang mengungkapkan cintanya, perasaannya, perhatiannya, kepeduliannya kepada Taurus. Tetapi Taurus di sini lebih memperhatikan yang lain karena Rahu ada di houses ke-12 juga ya. Bisa saja Taurus di sini mengejar Rahu. Venusnya kasihan nggak diterge. Tapi nanti di bulan April, Venus akan bisa Taurus temukan, akan bisa Taurus lihat di hadapannya bahwa Venus ini benar-benar tulus kepada Taurus. Pada periode ini juga kemungkinan ada seseorang yang akan membayar hutang kepada Taurus. Walaupun tidak total, tapi Taurus sudah bisa merasakan bentuk tanggung jawab atau niat baik dari seseorang ini. Kemudian untuk Gemini, Venus berada di houses ke-11 Gemini. Energi Venus ini akan memberikan Gemini kemampuan untuk melepas kesengsaraan. Apapun yang selama ini Gemini biarkan berada di dalam kehidupannya yang membuat sengsara, tertekan, pada periode ini Gemini bisa melepaskannya dengan yakin. Dalam hubungan percintaan, energi Venus juga akan memunculkan hadirnya orang ketiga, atau memang kalau sudah ada masalah dengan orang ketiga dari masa sebelumnya, maka periode ini ada hasil akhir dari hubungan dengan orang ketiga itu. Apakah hasil akhirnya Gemini pilih atau Gemini lepaskan? Ini kembali kepada Gemini karena Venus di houses ke-11 ini tentang investasi masa depan. Apapun yang Gemini pilih saat ini adalah kepercayaan Gemini untuk masa depannya. Jadi hati-hati Gemini dalam meletakkan kepercayaan kepada seseorang untuk jangka panjang. Dan kepercayaan ini juga bukan terkait tentang relationship atau pernikahan saja, tapi ini juga tentang pelayan pribadi ataupun asisten pribadi. Kalau Gemini belum memiliki, maka pada periode ini Gemini ingin memiliki asisten pribadi atau seseorang yang bisa mendampingi atau membantu meringankan tugas-tugas dan pekerjaan Gemini. Energi Venus memang akan memberikan Gemini suatu keharusan untuk mempercayai seseorang. Dari dampak lain juga Gemini akan mendapatkan kepercayaan dari seseorang. Misalnya kalau Gemini menjual sesuatu atau menyewakan sesuatu, di sini akan ada negosiasi yang berhasil. Gemini juga akan bisa melihat asetnya bertambah, atau kalau ada aset yang selama ini dipertahankan, di sini Gemini akan melihat aset atau uang Gemini terselamatkan. Dan ini juga akan mengarah kepada keinginan Gemini untuk investasi jangka panjang ya, terkait tentang properti, tanah, atau benda-benda perhiasan ya, yang Gemini simpen atau Gemini beli untuk mengharapkan bisa bertahan untuk jangka panjang. Untuk Cancer, Venus berada di houses ke-10, di area profesi, pekerjaan, karir, bisnis, dan status sosial. Energi Venus ini akan memberikan Cancer keuntungan. Kalau pada periode ini ada sebagian Cancer yang melakukan wawancara, maka Cancer akan dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan dan persetujuan dari pewawancara itu. Begitu juga di area bisnis dan pekerjaan. Cancer akan dengan mudah memberikan analisisnya, kemampuannya, keahliannya di bidang profesi atau pekerjaannya dan menunjukkan ke partnernya ataupun ke pimpinannya. Sehingga Cancer akan mendapatkan kepercayaan dari pimpinan atau kepercayaan dari kolega, dari rekan bisnis. Dan ini akan membuat Cancer mendapatkan peluang baru untuk promotion, untuk mendapatkan bonus, untuk naik jabatan, untuk mendapatkan sumber keuangan double ya, dan lain sebagainya. Sebagian juga Cancer akan ada yang terlibat di area pekerjaan, profesi ataupun bisnis dengan hubungan percintaan. Kalau selama ini di dalam lingkup itu Cancer memang menciptakan romansa baru, maka periode ini akan lebih mengasyikkan ya, karena ada pekerjaan yang bisa saja dilakukan bersama. Sebagian Cancer akan mendapatkan reputasi tinggi di bidang profesional, pekerjaan, karir, dan bisnis, juga akan bisa memberikan dan menunjukkan kebijaksanaan besar yang dimiliki oleh Cancer. Ada kebahagiaan dan rasa puas terhadap pencapaian-pencapaian. Sebagian Cancer yang bekerja di bidang artistik atau publikasi maka akan mendapatkan eksistensi dan ketenaran. Kemudian untuk Leo, Venus berada di houses ke-9 Leo. Energi Venus ini akan membawa dampak kepada Leo untuk melakukan cleansing, pembersihan di area kehidupannya. Ada tindakan Leo untuk memisahkan atau mengukur
atau mempertimbangkan harta, kepemilikan, atau apapun yang Leo anggap itu menjadi miliknya, atau kalau bukan miliknya, maka Leo di sini akan melakukan pemisahan-pemisahan itu. Ada bentuk persahabatan yang baru yang Leo rasakan pada periode ini. Leo bisa melihat sikap kesetia kawanan dari orang-orang yang selama ini berada di sekitar Leo, dan mendapatkan berkat atau persetujuan atau restu ya dari figur orang tua. Bagi sebagian Leo yang selama ini mungkin ada permasalahan di bidang warisan ataupun harta orang tua atau wasiat, maka pada periode ini Leo akan bisa melihat berapa bagian yang Leo dapatkan. Ada komunikasi dan pembicaraan serius dengan figur perempuan. Figur perempuan ini bisa saja ibu atau istri jika kamu laki-laki Leo. Kemungkinan juga ada perjalanan singkat yang akan dilakukan oleh Leo dengan pasangan. Karena dalam rangka honeymoon nih ya, bisa saja. Untuk Virgo, Venus berada di houses ke-8 Virgo. Pada periode ini Venus memberikan semangat keinginan dari Virgo untuk melakukan perubahan di dalam kehidupannya termasuk kesehatan atau gaya hidup. Sebagian Virgo mungkin akan mengunjungi dokter kecantikan untuk melakukan beberapa perubahan di area diri, fisik, atau mengunjungi konsultan untuk melakukan beberapa perubahan di dalam kehidupan, baik itu tentang perasaan, mental, ataupun kebiasaan-kebiasaan. Sebagian Virgo mungkin menginginkan untuk perubahan di area tempat tinggal ya, misalnya ingin melakukan renovasi atau mengganti warna atau mengganti interior. Sebagian Virgo juga mengkhawatirkan kesehatan dari figur ibu. Ada uang yang keluar untuk figur ibu ya, karena ini adalah momen Ramadan atau hari suci, bisa saja nih Virgo akan memberikan sesuatu yang berharga untuk figur ibu atau figur perempuan yang disayangi atau yang dicintai oleh Virgo. Untuk Libra, Venus berada di houses ke-7 Libra. Venus akan memberikan Libra periode rumah tangga, keharmonisan dalam hubungan berpasangan yang indah. Ada momen-momen manis yang akan Libra rasakan, ada juga rencana pernikahan atau pelaksanaan pernikahan. Bagi sebagian Libra single, ini adalah momen Libra untuk bertemu seseorang yang baru. Bagi sebagian Libra yang ingin mengandung atau sudah lama banget menginginkan kehadiran buah hati, ini adalah periode yang baik atau akan ada kabar baik ya untuk kabar kehamilan atau kabar pernikahan, kabar dari pasangan ya. Sebagian Libra mungkin akan menerima lamaran pernikahan atau lamaran pekerjaan juga bisa ada kaitannya. Namun untuk sebagian Libra yang sudah menjalani pernikahan lebih dari 10 tahun, bisa saja ada kehadiran orang ketiga. Sebagian lagi Libra yang menjalani hubungan relationship lebih dari 7 tahun tetapi belum ada kabar pernikahan, maka di titik ini akan ada desakan untuk pernikahan atau akan ada rasa kebosanan di dalam hubungan. Untuk Scorpio, Venus berada di houses ke-6 Scorpio. Pada periode ini energi Venus mendorong Scorpio untuk melepaskan harapan-harapan yang selama ini mungkin sudah menjerat Scorpio dalam situasi kebuntuan ya. Ada juga rasa ketertarikan Scorpio terhadap lawan jenis pada periode ini, namun kayaknya Scorpio belum berani untuk mengungkapkan. Scorpio lebih mengamati dan mengawasi dulu, dan nantinya pada periode Venus transit di houses ke-7 Scorpio, mungkin ini adalah momen yang terbaik untuk Scorpio menyatakan perasaannya. Sebagian Scorpio yang sudah menikah pada periode ini bisa saja ada kehadiran musuh dalam selimut yang mengganggu pernikahan kalian. Bisa ini berwujud sebagai teman, salah satu keluarga, atau orang-orang terdekat, tetapi maksud dan tujuannya sangat tidak baik di dalam pernikahan kalian. Pada periode ini, Scorpio yang sudah menikah ya, untuk lebih meningkatkan intuisinya, melepaskan pikiran kenaifan, agar bisa melihat dengan jelas siapa orang yang bermaksud tidak baik itu. Ada komunikasi jarak jauh yang penuh dengan kata-kata cinta, puisi-puisi cinta yang terjadi pada momen ini ya, Scorpio. Batin Scorpio akan berbunga-bunga pada periode ini.
Pada periode ini, Scorpio juga akan mendapatkan bonus atau uang lebih dari rutinitas dan aktivitas yang selama ini sangat tekun dijalankan oleh Scorpio. Mungkin juga Scorpio akan menemukan hewan peliharaan baru atau akan mewujudkan keinginannya selama ini pengen punya peliharaan apa gitu ya. Dan bisa saja secara tidak sengaja Scorpio ketemu dan Scorpio akan memutuskan untuk merawat hewan peliharaan itu. Kemudian untuk Sagittarius, Venus berada di houses kelima. Energi Venus ini akan menyoroti area anak dan romansa, sosial, serta hubungan pertemanan Sagittarius. Pada periode ini sepertinya Sagittarius menemukan seorang teman yang baru, yang lebih asyik ya, yang lebih menarik untuk diajak ngobrol, lebih nyambung dan lebih satu frekuensi. Dan Sagittarius sudah mulai berpikir bahwa orang ini akan bisa menjadi temannya dalam jangka panjang sampai ke masa depan. Dan ini bisa saja lebih mengarah ke hubungan pernikahan suatu saat nanti kalau memang seseorang ini gendernya berbeda dari Sagittarius. Tetapi kalau gendernya sama, ini bisa saja akan menjadi sahabat sampai jangka panjang. Jadi aktivitas ini bisa saja akan membawa Sagittarius pada inspirasi baru untuk mendapatkan sumber keuangan baru dari hobi Sagittarius sendiri. Sagittarius mungkin pada periode ini juga akan memikirkan pendidikan masa depan untuk anak, rumah atau tempat tinggal untuk anak. Kemudian untuk Capricorn, Venus berada di houses keempat, ini akan memberikan Capricorn energi untuk berbuat sesuatu terhadap figur ibu. Figur ibu di sini bisa siapa saja ya. Jadi saya harap teman-teman tidak ada yang bingung dengan memasang komentar, wah ibu saya udah nggak ada. Karena di setiap video mungkin saya sudah menyampaikan ya penjelasannya. Figur ibu yang dimaksud bukan berarti ibu kandung saja, tapi bisa saja ibu mertua atau ibu temennya Capricorn. Intinya adalah figur ibu. Bisa saja adik atau kakak dari ibu Capricorn. Dan di sini juga akan terkait dengan kerabat, adik dan kakak Capricorn. Venus akan memberikan Capricorn perhatian penuh ya. Jadi mereka-mereka ini, figur ibu, kerabat, adik dan kakak akan memberikan perhatian kasih sayang kepada Capricorn. Terlepas apa ada maunya ya, tetapi Capricorn menyikapi, menanggapi dan menerima sikap-sikap penuh perhatian dan kasih sayang ini. Sebaliknya juga Capricorn punya tindakan untuk memberikan sesuatu yang berharga ya, memberikan hadiah untuk mereka. Sebagian dari Capricorn juga ada yang mendapatkan hadiah dari orang tua atau hadiah dari orang yang paling mengasihi Capricorn. Mendapatkan warisan atau harta dari orang tua. Atau harta dari leluhur ya, harta leluhur ini bisa saja ilmu pengetahuan atau ada kaitannya dengan keyakinan spiritualitas. Mungkin ada juga keinginan Capricorn untuk memberikan bantuan kepada figur ibu, adik dan kakak di bidang pekerjaan mereka. Bisa saja Capricorn beri bantuan untuk modal atau petunjuk atau cariin pekerjaan ya. Ini adalah bentuk pengungkapan Venus di Aries di houses keempat Capricorn. Kemudian untuk Aquarius, Venus berada di houses ketiga. Energi Venus ini akan memberikan keyakinan, kepercayaan diri kepada Aquarius untuk berkomunikasi, untuk bernegosiasi. Jika ada benda yang ingin dijual oleh Aquarius pada periode ini bisa mendapatkan keberhasilan, walaupun nilainya tidak mahal atau tidak tinggi ya harga penjualannya, tetapi bisa berhasil jika negosiasi dilakukan dengan percaya diri. Ada juga ungkapan cinta atau seseorang akan mengungkapkan cinta kepada Aquarius. Ada juga rencana perjalanan atau demi seseorang Aquarius akan melakukan perjalanan singkat. Dan perjalanan ini akan menguntungkan ya Aquarius. Maksud dari kata menguntungkan adalah Aquarius tidak akan dirugikan dari perjalanan ini. Akan ada juga pembicaraan tentang spiritualitas, religius ya. Kemungkinan Aquarius di sini akan lebih banyak ya memberikan siraman rohani, spiritualitas ke dalam dirinya. Lebih sering mendengarkan ceramah lah. Seperti itu kira-kira. Atau membaca buku, menggali ilmu pengetahuan baru.
Kemudian untuk Pisces, Venus berada di houses kedua Pisces. Energi Venus ini akan memberikan Pisces keberanian, kekuatan untuk mengelola keuangan. Di sini mungkin akan ada transaksi ya, pembayaran Pisces membeli sesuatu. Dengan begitu akan bertambahnya aset atau harta atau uang dari Pisces. Namun energi Venus ini juga opositnya di houses ke-8. Akan ada energi yang memberikan Pisces merubah manajemen keuangannya atau merubah status kepemilikan hartanya. Ya, bisa saja Pisces berpikir untuk memecah surat tanah ya, atau membeli sesuatu yang baru dengan menjual sesuatu yang lama, atau memindahkan uang dari rekening A ke rekening B. Dan Pisces juga akan mengeluarkan uang untuk memperbaiki hubungan atau menjalin koneksi dengan seseorang. Kalau ini ada kaitannya dengan cinta, maka Pisces tidak akan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan uang, memberikan sesuatu, apakah dalam bentuk bantuan atau dalam bentuk pemberian ya kepada seseorang itu.